Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nini Trinovasina, NIM 1901060090 kelas C, program studi pendidikan kimia. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai titrasi asam basa untuk memenuhi tugas P3K SMA. Yang pertama, pengertian. Titrasi adalah pengukuran suatu larutan dari suatu reaktan yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan sejumlah reaktan tertentu lainnya. Titrasi asam basa adalah reaksi penetralan. Jika larutan bakunya asam disebut asidimetri, dan jika larutan bakunya basa disebut alkalimetri. Selanjutnya, prinsip titrasi asam basa. Yang pertama, melibatkan asam maupun basa sebagai titer maupun titran. Yang kedua, berdasarkan reaksi penetralan. Yang ketiga, kadar larutan asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa dan sebaliknya. Yang keempat, titran ditambahkan titer sedikit demi sedikit sampai mencapai keadaan ekivalen, atau artinya secara stoikiometri titran dan titer tepat habis bereaksi. Keadaan ini disebut sebagai titik ekivalen. Dan yang kelima, pada saat titik ekivalen ini maka proses titrasi dihentikan. Kemudian kita mencatat volume titer yang diperlukan untuk mencapai keadaan tersebut. Dengan menggunakan data volume titran, volume dan konsentrasi titer, maka kita bisa menghitung keadaan kadar titran. Selanjutnya, asidimetri yaitu titrasi asam basa di mana yang bertindak sebagai larutan standar adalah asam kuat, sedangkan alkalimetri yaitu titrasi asam basa di mana yang bertindak sebagai larutan standar adalah basa kuat. Kemudian rumus umum titrasi yaitu mol ekivalen asam sama dengan mol ekivalen basa. N kali F asam sama dengan N kali F basa. N kali M kali F asam sama dengan N kali M kali F basa, di mana N sama dengan jumlah ion H+ atau OH-, N sama dengan normalitas, M sama dengan molaritas, dan F sama dengan volume. Kemudian indikator asam basa. Yang pertama, untuk menentukan titik setara atau ekivalen yang diamati dengan titik akhir. Yang kedua, bila sulit diamati menggunakan potensiometri. Yang ketiga, indikator adalah senyawa organik alami atau sintesis yang berwarna dan bersifat asam basa yang dalam rentang pH tertentu akan berubah warnanya. Yang keempat, kekuatan asam basa indikatornya harus lebih lemah dari kekuatan asam dan basa. Dan yang kelima, perubahan warna indikator berkaitan dengan disosiasi asam basanya. Selanjutnya, cara mengetahui titik ekivalen. Ada dua cara umum untuk menentukan titik ekivalen pada titrasi asam basa. Yang pertama, memakai pH meter untuk memotori perubahan pH selama titrasi dilakukan, kemudian membuat plot antara pH dengan volume titran untuk memperoleh kurva titrasi. Titik tengah dari kurva titrasi tersebut adalah titik ekivalen. Yang kedua, memakai indikator asam basa. Indikator ditambahkan pada titran sebelum proses titrasi dilakukan. Indikator ini akan berubah warna ketika titik ekivalen terjadi. Pada saat inilah titrasi kita hentikan. Indikator yang dipakai dalam titrasi asam basa adalah indikator yang perubahan warnanya dipengaruhi oleh pH. Penambahan indikator diusahakan sesedikit mungkin dan umumnya adalah 2 hingga 3 tetes. Untuk memperoleh ketetapan hasil titrasi, maka titik akhir titrasi dipilih sedekat mungkin dengan titik ekivalen. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih indikator yang tepat dan sesuai dengan titrasi yang dilakukan. Keadaan di mana titrasi dihentikan dengan cara melihat perubahan indikator disebut sebagai titik akhir titrasi. Selanjutnya adalah cara titrasi. Yaitu tahu yang berisi larutan encer dari sampel yang sedang dianalisis. A. Uret 50 ml yang mengandung Aquades NaOH. Konsentrasi diketahui secara akurat.
bisa dilihat pada gambar B. Larutan NaOH ditambahkan perlahan ke sampel yang dianalisis hingga sampelnya tercampur. Dan C. Bila jumlah NaOH yang ditambahkan dari buret sama persis dengan jumlah H+ yang disuplai oleh asam yang dianalisis, maka zat atau indikator berubah warna. Selanjutnya jenis-jenis titrasi. Yang pertama, asam kuat dengan basa kuat. Yang kedua, asam kuat dengan basa lemah. Yang ketiga, asam lemah dengan basa kuat. Dan yang keempat, asam lemah dengan basa lemah. Titrasi asam basa lemah dengan asam kuat. Sebagai contoh di sini adalah titrasi 0,1 molar NH4OH 25 ml dengan 0,1 HCl 25 ml, di mana reaksinya dapat ditulis sebagai berikut. NH4OH tambah HCl menghasilkan NH4Cl tambah H2O. Pada saat titik ekivalen dicapai, maka larutan sekarang hanya terdapat NH4Cl adalah garam dari asam kuat dan basa lemah, sehingga dalam larutan akan terhidrolisis parsial dengan reaksi sebagai berikut. NH4Cl menghasilkan NH4+ tambah Cl-. NH4+ tambah H2O menghasilkan NH4OH tambah H+. Selanjutnya, titrasi asam basa asam lemah dengan basa kuat. Asam lemah yang dicontohkan di sini adalah asam asetat CH3COOH atau biasanya kita singkat menjadi HOAC dengan titrasi basa kuat NaOH. Reaksi yang terjadi dapat ditulis sebagai berikut. HOAC tambah NaOH menghasilkan NaOAC tambah H2O. Pada titik ekivalen, HOAC habis bereaksi dan sekarang kita mempunyai larutan NaOAC adalah garam yang dibangun dari basa kuat dan asam lemah, sehingga dalam air akan terhidrolisis sebagian dengan reaksi sebagai berikut. NaOAC menghasilkan Na tambah OAC-. OAC- tambah H2O menghasilkan HOAC tambah OH-. Adanya OH- sebagai akibat hidrolisis parsial NaOAC akan menyebabkan pH larutan menjadi bersifat basa, sehingga pH pada titik ekivalen titrasi asam lemah dan basa kuat adalah basa dan pH-nya ditentukan oleh konsentrasi NaOAC. Selanjutnya, titrasi asam kuat dengan basa kuat. Titrasi asam basa melibatkan reaksi netralisasi di mana asam akan bereaksi dengan basa dalam jumlah yang ekivalen. Titran yang dipakai dalam titrasi asam basa selalu asam kuat atau basa kuat. Sebagai contoh, titrasi asam kuat dan basa kuat adalah titrasi HCl dengan NaOH. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. H+ tambah OH- menghasilkan H2O. Demikian video singkat dari saya mengenai penjelasan mengenai titrasi asam basa, kurang lebih. Sekian, terima kasih.